Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja. Jadi kali ini saya akan mencoba membicarakan topik pertama, yaitu record dan archive. Tetapi dalam hal ini kita coba menggunakan taksonominya Laura Miller ya, yang bukunya sudah saya unggah di Elok, dan saya berharap saudara membaca buku tersebut karena buku tersebut sangat penting sekali ya bagi saudara dalam konteks nanti kalau saudara mengikuti beberapa mata kuliah seperti manajemen arsip statis, preservasi, konservasi, dan seterusnya itu. Oke, baik. Jadi kita coba kita masuk ke bagian berikutnya. Oke, jadi ini taksonominya Laura A. Miller. Jadi kalau Anda sudah membuka dan membaca bab 1 itu, Anda akan menemukan taksonomi seperti ini ya. Mulai dari receive data, interpret data, information, kemudian dokumen and record, sampai menjadi archive, menjadi arsip statis. Ini taksonominya dari Miller, mulai dari data sampai menjadi archive, arsip statis. Ya, hari ini kita coba melihat di mana sih sebenarnya letaknya apa yang disebut informasi, apa yang disebut record, dan apa yang disebut archive. Ya, nanti ini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi data ya itu bisa diperoleh melalui beberapa indera. Jadi ada banyak indera dari mata, telinga, kemudian indera ini smell, dari rasa, dan seterusnya, termasuk simbol-simbol itu. Ya, misalnya begini, misalnya kita membaca atau mendengarkan atau menonton atau mencium atau merasakan sesuatu, itu sebenarnya kita sedang mengumpulkan data. Jadi ketika Anda melihat siaran televisi, itu sebenarnya mata Anda itu menangkap data, mengumpulkan data. Misalnya begini, ada suatu konser, ya misalnya Slank begitu ya. Ketika Anda menghadiri konser tersebut, Anda menangkap data lewat indera mata Anda dan suara sound system dan penyanyinya itu Anda tangkap melalui telinga. Nah, hal tersebutlah yang kemudian disebut sebagai kita menangkap data, receive data. Jadi data-data itu ya ada gitar, ada suara orang menyanyi, ya ada suara gitar, ada suara drum dan seterusnya, dan suara-suara itu dilantunkan oleh sebuah konser band ternama Slank tadi. Nah, kemudian ketika Anda mendengarkan misalnya lagunya Slank, misalnya Ku Tak Bisa atau Terlalu Manis atau Balikin. Nah, ketika Anda mendengar data-data itu, maka di otak Anda itu akan merespon dan membuat pengetahuan ya baru di dalam pikiran Anda dari data-data yang dikumpulkan melalui mata dan telinga itu. Pengetahuan itu Anda mengetahui bahwa Slank sedang menyanyikan lagu misalnya Balikin. Nah, seperti itu. Jadi di sana ada data orang menyanyi, ada orang memainkan drum, ada orang memainkan gitar, kemudian ada lagu yang yang dilantunkan oleh kakak, maka data-data itu direspon menjadi satu knowledge, pengetahuan, ya, menjadi satu pengetahuan. Ini masuk dalam
interpret data. Jadi pikiran Anda itu menginterpretasikan data-data itu menjadi pengetahuan yang kemudian pengetahuan itu Anda rasakan, yakni ada slang sedang menyanyikan lagu balikin. Nah, itu proses interpret data. Nah, di sini di dalam taksonominya Laura Miller di bagian pertama ini, knowledge ya yang Anda ciptakan di dalam pikiran Anda menjadi informasi. Bagaimana proses itu menjadi informasi? Ketika Anda melihat konser slang, kemudian Anda menceritakan, baik itu melalui email, melalui WA group, Anda menceritakan bahwa Anda telah melihat konser slang di satu tempat. Nah, itu sudah menjadi informasi. Informasi yang kemudian dibagikan. Sharing informasi. Jadi ini prosesnya. Jadi mulai data, kemudian data itu diinterpretasi, kemudian data itu diolah menjadi informasi melalui proses tadi, sharing knowledge, pengetahuan tadi. Nah, informasi yang Anda kirimkan, yang Anda ciptakan dan kemudian Anda kirimkan itu bentuknya bermacam-macam. Jadi di sini di dalam taksonominya Laura Miller ini bisa dalam bentuk visual, bisa dalam bentuk aural, bisa dalam bentuk digital maupun tekstual. Nah, kalau Anda mengirimkan informasi tentang pentas atau konser slang kepada teman Anda melalui email, maka itu berbentuk digital. Ini ya. Nah, kemudian pertanyaannya, proses Anda mengirimkan informasi ya kepada teman Anda itu kemungkinan ini, jadi yang sudah masuk ke wilayah kedua, beberapa dari informasi sebagai dokumen itu kemungkinan bisa menjadi bukti. Bukti-bukti itu bisa berupa ini bisa berupa peristiwa, bisa berupa pengalaman, bisa berupa tindakan, bisa berupa keputusan, bisa berupa gagasan-gagasan atau ide-ide. Bentuk informasi sebagai dokumen yang Anda jadikan sebagai bukti ya bahwa Anda telah melihat konser slang misalnya dalam bentuk ini ya pengalaman saudara dan buktinya itu dalam bentuk digital tadi foto misalnya, itu adalah proses menjadikan informasi sebagai dokumen dan sebagai ini eviden bukti. Jadi itu satu proses dari informasi kemudian menjadi dokumen atau dalam konteks kita, dalam konteks ilmu kita disebut record itu. Nah, sekarang dari bukti-bukti ini, ya bukti-bukti dokumen atau Anda sebut record, itu sebagian bukti ini ya akan disimpan sebagai arsip, ya dalam konteks ini arsip statis, yaitu yang mempunyai nilai berkelanjutan atau dokumen yang mempunyai nilai kebuktian itu sebagian akan disimpan sebagai arsip yang mempunyai nilai kemudian dirawat ya agar arsip tersebut bisa dinikmati atau bisa diteliti atau bisa dikenang, tidak hanya Anda sendiri yang mengenang arsip itu, tetapi khalayak yang lebih luas, wider audience yang akan meneliti arsip-arsip yang tersimpan itu. Ya, nah, di mana tempat menyimpan arsip ini? Bisa perorangan, bisa masyarakat, bisa komunitas, bisa asosiasi, bisa lembaga kearsipan nasional, bisa lembaga kearsipan daerah, bisa juga
lembaga kearsipan perguruan tinggi. Itu ya. Jadi ini taksonominya Laura Miller, mulai dari data sampai menjadi arsip, arsip statis. Ya. Nanti coba Anda baca sendiri. Nah, baca di bab 1 ya, buku yang sudah Anda unduh tadi. Nah, sekarang kita coba melihat di mana sih posisinya information, di mana sih posisinya record dan dokumen, di mana posisinya arsip statis. Nah, taksonominya Laura Miller ini kita gunakan untuk melihat siapa dan di mana informasi itu. Kemudian diperlakukan seperti apa informasi itu. Siapa dan di mana rekod atau dokumen itu. Dan bagaimana memperlakukan, atau lebih tepatnya, dan bagaimana mengelola dokumen atau rekod tersebut. Nah, kemudian siapa dan bagaimana mengelola archive di bagian ketiga ini di dalam konteks pemahaman kita untuk memahami informasi, rekod, dan archive. Rekod itu arsip dinamis dan archive itu arsip statis. Nah, coba kita terapkan taksonominya Laura ini seperti ini. Nah, yang bagian atas ini yang sudah saya jelaskan tadi, ini taksonominya Laura Miller. Ini tahap kedua, ini tahap ketiga. Jadi tahap pertama ini tadi sudah saya sebutkan, ya, data ya yang kita tangkap baik itu melalui indera kita, ya, itu kemudian kita interpretasikan menjadi pengetahuan, dan ketika pengetahuan itu kita distribusikan menjadi informasi, nah kemudian ada keperluan untuk menyimpan informasi tersebut, baik itu sebagai kenangan atau untuk digunakan kembali pada saatnya, pada waktu-waktu tertentu. Nah, konteks yang pertama ini, data dan informasi ini berada dalam wilayah information management atau sering disebut manajemen informasi. Ini information management ya, ini mungkin Anda nanti akan mengikuti kuliah saya pengantar sistem informasi manajemen. Nah, kajiannya itu nanti berada di wilayah ini saja. Ya. Kalau pengantar sistem informasi manajemen ya di wilayah ini. Dan nanti kita kaitkan dengan kearsipan. Jadi bagaimana sih sistem informasi manajemen di dalam konteks archival science. Bagaimana penggunaannya di dalam ilmu kearsipan. Nanti kita singgung sedikit itu. Nah, kembali ke sini. Jadi data dan informasi ini wilayah keilmuannya berada di manajemen informasi. Nah, di dalam manajemen informasi itu creation, sources, use, and retrieval. Jadi informasi yang tercipta ini ya sebagai sumber kemudian digunakan ya dan ditemukan kembali. Ini wilayah manajemen informasi atau lebih tepatnya ilmu informasi. Ini wilayahnya ilmu informasi. Nah, setelah itu informasi kemudian digunakan sebagai alat bukti. Some of the information sebagai dokumen itu mempunyai satu sebagian itu bisa digunakan sebagai eviden, sebagai alat bukti. Alat bukti bisa berupa bukti tentang pengalaman, bukti tentang suatu keputusan, bukti tentang suatu tindakan, dan bukti tentang satu ide, gagasan. Nah, kalau informasi sudah dijadikan sebagai bukti, maka dia menjadi dokumen atau rekod yang harus disimpan kalau ada aspek kebuktiannya. Nah, wilayah dokumen dan rekod sebagai eviden, sebagai bukti, ini wilayah dari rekod manajemen atau pengelolaan arsip dinamis. Rekod manajemen itu pengelolaan arsip
dinamis ini. Nah, pengelolaannya seperti apa? Nanti Anda akan mengambil mata kuliah ini yang mulai dari classify, appraisal, dan disposal. Ini saya ringkas menjadi 3. Jadi ada kalau metriknya Betirik itu ada creation, use and maintenance, dan seterusnya sampai disposal. Nah, yang ini classify ini seperti tadi ya, creation, kemudian deskripsi, seterusnya sampai penilaian dan penyusutan. Ini wilayah dari record management, pengelolaan arsip dinamis tersebut. Nah, di banyak departemen atau jurusan ya, kedua wilayah ini, informasi dan rekod, ini kemudian dijadikan satu disiplin yang namanya Record and Information Management. Ini ya. Jadi rekod atau dokumen itu berada di wilayah ini, ya, record management. Ketika informasi ini bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, kalau bisa dijadikan sebagai alat bukti, maka dia menjadi rekod atau dokumen. Itu, ya, ini. Nah, kalau Anda mau melihat ini perbedaan dokumen dan arsip atau rekod, coba Anda nanti kalau ada waktu tengok channel saya. Channel saya namanya Ngarsip-Arsip, dan di sana banyak tentang kearsipan. Kalau Anda mungkin di antara saudara sudah ada yang pernah melihat videonya, silakan nanti Anda cari perbedaan arsip dan dokumen ya, supaya lebih jelas. Nah, di dalam bukunya ini Laura Amilar itu ada, jadi semua informasi yang terekam, yang disimpan, itu tidak secara otomatis menjadi arsip atau rekod dalam konteks yang kedua ini. Informasi baru bisa menjadi rekod harus memenuhi minimal 3 syarat. Ya, coba baca lagi di bab 1, yaitu konten, structure, dan konteks. Jadi kalau sudah memenuhi ketiganya itu, maka informasi yang terekam itu baru bisa disebut rekod. Ini, ya. Oke. Nah, setelah rekod, ini masih ada perjalanan lagi untuk menjadi archive, ya. Jadi melalui proses disposal ini ya, penyusutan. Jadi dokumen-dokumen atau rekod yang mempunyai nilai kebuktian ya, maka disusutkan ya. Mengapa harus disusutkan? Karena informasi yang terekam di dalam ini, dokumen dan rekod ini, sebagian ada yang mempunyai nilai historis, sebagian ada yang mempunyai nilai permanen, ya, sebagian yang tidak mempunyai nilai sama sekali. Nah, yang tidak mempunyai nilai itu nanti ada prosedur penilaian ya untuk menjadi archive ini. Nah, sebagian dimusnahkan, nah kemudian sebagian disimpan permanen dan dirawat untuk layanan publik, ya, public servicing. Nah, ketika rekod atau dokumen ya yang mempunyai nilai ya, nilai keberlanjutan atau nilai historis, itu akan menjadi arsip di sini. Nah, sebagian dari bukti-bukti tadi yang disimpan di dalam dokumen dan rekod ini ya akan menjadi arsip yang mempunyai nilai keberlanjutan ya, kemudian dirawat ya sebagai informasi sepanjang waktu dan kemudian disebarluaskan kepada publik atau dalam konteks ilmu kearsipan untuk layanan publik, public servicing. Nah, kalau sudah menjadi archive, maka ini masuk ke wilayah archive management. Nah, ini sudah masuk ke materi kuliah kita, archive management atau archive administration itu, ya.
Oke, jadi ini pengantar. Nanti kita masuk ke manajemen arsip statis, ya, mulai dari akuisisi ya sampai layanan publik itu seperti apa. Dan nanti pada kuliah berikutnya kita coba juga melihat dari archive manajemen ini nanti akan muncul menjadi beberapa mata kuliah ya. Manajemen arsip statis ya itu secara umum, kemudian nanti akan menjadi beberapa mata kuliah seperti misalnya akuisisi ya, ada juga deskripsi, ada juga layanan publik dan seterusnya ya, nanti akan menjadi satu mata kuliah tersendiri di dalam archive manajemen ini. Nah, di dalam ilmu kearsipan kalau yang ini ya record management ini disebut the first life cycle of record. Kalau yang archive management ini sering disebut the second life cycle of record. Itu ya. Oke, saya kira itu mungkin ada pertanyaan.